berkat yang baru untuk bulan ini. Amin. Mari di awal bulan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk penyertaannya sepanjang bulan yang lalu dan mengawali bulan yang baru ini dengan mengucap syukur dan penuh pengharapan serta iman bahwa Tuhan pasti pelihara kita pada bulan ini. Saya mempersilakan untuk Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Mari mempersiapkan hati kita dan mari mempersiapkan pikiran kita. Mari mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, the best untuk Tuhan. Karena itu mari datang dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami berterima kasih Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Melayani kami ke jalan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur dan bagi. Segala pujian syukur dan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami datang Tuhan. Kami rindu haus akan Engkau Yesus. Oh haleluya. Syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Mari bermazmur, mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Sembah sujud di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang disanjung tinggi. Terima kasih Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan membawa korban persembahan hati ini Tuhan, menjadi hati yang berkenan, kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kau layakkan kami sekalian Tuhan, layakkan kami sekalian, layakkan kami Yesus, sebab Engkau adalah kebenaran buat kami, sebab Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami menancap, kami menempel kepada-Mu Tuhan. Sembah Engkau. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup.
kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa milik kepunyaan Allah. Kita dipilih. Kita, amin. Silakan duduk. Betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita, jika Dia telah mengaruniakan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Tuhan sungguh baik atas hidup kita. Amin. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Betapa kita harus senantiasa bersyukur bahwa hidup ini kalau nggak ada Tuhan yang menebus kita, mungkin hidup kita nggak akan seenak ini. Karena kita punya jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Sebab itu kita sudah bukan lagi milik dunia, tapi kita adalah milik Yesus Tuhan. Karena itu yang menjadi makanan rohani kita adalah firman-Nya. Kiranya firman yang akan memberkati setiap kita, dan mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kami telah melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami mau Kau mendapati kami setia sampai akhir. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ketetapan-ketetapan-Mu itulah yang menghidupkan kami, dan kebenaran-Mu yang akan membuat jalan-jalan kami semakin bersinar dan semakin terang masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah perjalanan hidup
ajaib, panji-panji Tuhan yang ajaib itu sungguh-sungguh kami alami. Engkau El Shaddai, Engkau adalah El Gibon, Engkau adalah Jehovah Rafa. Biarlah kami mengalami betul nama-nama panji-Mu itu tergenap di dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Tuhan kebenaran kami, dan firman Tuhan itulah yang akan menuntun setiap langkah kami. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima taburan berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat semua? Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan yang baru, ya, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tema selama 1 bulan ke depan, yaitu tentang pertemuan ibadah. Ya, pertemuan ibadah. Sekali katakan pertemuan ibadah. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak yang berpikir bahwa ibadah pribadi dengan ibadah bersama di gereja itu sama saja. Ya, sekali lagi, ada banyak yang berpikir bahwa ibadah pribadi dengan ibadah bersama di gereja itu sama saja. Betul demikian? Sekali lagi Bapak Ibu pikir baik-baik dan renungkan hal ini, ya. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu dan Saudara, apa yang ada di hati, apa yang Saudara renungkan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ibadah pribadi dengan ibadah bersama di gereja, ke gereja itu sama saja. Betul? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa aku di rumah juga ibadah, aku di rumah kan juga berdoa, ya kan? Aku di rumah juga memuji Tuhan. Apa bedanya memuji Tuhan di gereja bersama-sama dengan saudara seiman yang lain dengan, ya, memuji Tuhan di kamar tidur, memuji Tuhan di dapur sambil masak, memuji Tuhan di kamar mandi, ya kan? Apa bedanya? Ya. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak saudara bahwa ibadah itu penting dan mendesak. Bukan hanya sekedar penting, tapi mendesak. Katakan mendesak. Mendesak. Ya, kalau mendesak itu harus perlu ditekan, ya kan? Mendesak. Ya. Nah, ayo ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Karena orang yang meninggalkan pertemuan ibadah itu merupakan suatu pelanggaran. Ya. Kenapa disebut pelanggaran? Karena Alkitab mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya bahwa ibadah pribadi di rumah, di kamar dengan ibadah bersama-sama di gereja itu tidak sama. Katakan tidak sama. Jadi, saudaraku, mungkin ada orang, ya. Saya pernah punya seorang dosen yang sudah almarhum, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa gereja itu adalah kita. Saking kebablasannya, ya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Ya. Makanya dia jarang sekali ke gereja. Kenapa? 2-3 orang berkumpul, suami istri anak, Tuhan ada. Jadi 2-3 orang berkumpul gereja.
betul, tapi kebablasan, saudaraku. Sehingga tidak membutuhkan pertemuan di tempat ibadah. Ya, makanya ibadah pribadi dengan ibadah bersama-sama di gereja ke gereja itu tidaklah sama. Makanya ayo ibadah, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Doa di gereja dengan doa di rumah dengan di kamar itu beda peruntukannya. Kalau doa di rumah, ya, orang lain tidak mendengar, orang lain tidak tahu, hanya khusus pribadi. Sesuai dengan anjuran Tuhan Yesus, jika kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, bukan tutuplah mata. Alkitab mencatat, masuklah kamar, tutuplah pintunya, dan berdoalah. Jadi berdoa itu secara sadar, saudara yang dikasih Tuhan. Oke. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah di gereja. Karena ibadah bersama-sama di gereja itu adalah hal yang mendesak. Untuk apa? Tuhan, ya, mengkhususkan hari istirahat. Tuhan mengkhususkan hari Sabat. Hari Sabat itu bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau zaman perjanjian lama, Sabat itu adalah Sabtu menurut tradisi Yahudi. Tapi bagi orang Kristen, Sabatnya orang Kristen berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu. Makanya ketika hari Minggu, kalender internasional, kalender Masehi, tanggal merah semuanya, waktunya ibadah, mengenang Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih, bukan Isa Al-Masih, kepleset, ya kan? Karena di Alkitab tidak ada kata Isa Al-Masih, ya kan? Kelahiran Mesias, makanya kalender sesudah Masehi, kalender sebelum Masehi dihitung berdasarkan Yesus Kristus Sang Mesias itu lahir di dunia, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari Minggu itu hari merayakan, mengkhususkan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, dan juru selamat dalam hidupnya, bahwa hari Minggu itu adalah hari ibadah. Amin. Hari Minggu adalah hari ibadah. Sekali lagi, hari Minggu adalah hari ibadah. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ayo ibadah. Nah, saudaraku, terima kasih Pak O sudah kasih lagu. Yang beberapa hari yang lalu Pak O kirim lagu Rungkat, ya kan? Apakah Pak O sudah paham syair-syair lagunya? Atau wah, ini lagu rohani nih, langsung nih untuk grup gereja? Apakah Pak O sudah merenungkan, ya, bahwa di dalam syair lagu Rungkat itu ada sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak? Itu syairnya, kita akan ikuti klipnya.
lagu ini kira-kira lagu gembira apa lagu ngece? Ya, lagu ini lagu pujian apa lagu supaya kita itu sadar, padahal yang nyanyi rungkat, ya kan? Apa sih rungkat itu? Hancur lebur, kan sudah setting ini. Rungkat itu kalau saya lihat itu asalnya dari Sunda, ya kan? Rungkat itu rontok, tumbang, hancur, ya. Apa lagi? Carut marut, ya. Pokoknya awut-awutan entek-entekan, yang ditulis saya itu entek-entekan, ya. Nah, saudara, lagu ini, ya, kalau lagu aslinya kan lagu yang sedang mengisyaratkan kesedihan, rungkat tentean, wes pokoknya cintanya habis-habisan, semuanya habis-habisan, tapi ditinggal dulu, ya kan, itu benar-benar rungkat. Tapi rungkat di sini adalah ketika orang jauh daripada Tuhan, ya. Yang pertama bikin gawe apa? Gawe Gusti ngelu, ya. Apa ya? Ya. Tuhan itu ngeluh. Ya. Kira-kira judeg gak? Tuhan itu mikirin kita-kita ini. Kira-kira judeg gak? Kurang apa sayangku, ya. Tuhan itu ngomongnya kayak gitu sebenarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Artinya apa? Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa, selalu bersama-sama dengan kamu, ya kan? Kurang opo ya judeg, ya. Kalau kita itu judeg, ya. Kalau kita itu pokoknya aduh. Nah, saudaraku, bisa nggak kita merasakan hatinya Tuhan ketika Tuhan panggil, ayo ibadah, ya. Seperti ada perumpamaan ketika diundang, kadang-kadang tak diundang ke pesta, kadang-kadang akhirnya apa? Tuan rumah sang raja ketika mengadakan perjamuan makan, dia berkata kepada pegawai pelayan, undang orang-orang yang ada di jalan-jalan, ya, orang yang tadinya sudah dikhususkan oleh undangan karena diabaikan menolaknya. Maka yang terjadi, Tuhan mengalihkan posisi yang seharusnya diberikan kepada undangan itu diberikan kepada orang lain, ya. Nah, begitu juga dengan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut dengan umatnya. Seringkali kita menganggap kan anaknya bebas. Kan kalau anak itu bebas, ya. Sekarang coba sisihkan sedikit bahwa kita itu anak-anak Allah, oke. Tapi kita tepatkan hidup kita, diri kita itu umat Tuhan. Umat Tuhan, ya. Atau boleh dikata anak raja. Kalau anak raja itu tidak sembarangan, berbeda dengan anak Allah. Kalau kita posisinya anak biasa dengan anak raja itu berbeda, ya. Salah sedikit di hadapan raja akan mendapatkan hukuman. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kasih Pak Os sudah kirim lagu ini. Kita bawa sepanjang 1 bulan ke depan selama bulan Desember, ya. Apakah lagu ini menegur kita, lagu ini mengingatkan kita, lagu ini membuat kita bertobat, atau tadi kayak sudah mau Natalan saja. Ya, maafkan
biar ada percepatan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang nanti kelangan tresnane Gusti, stop lakoni dosa, jo gawe Gusti ngeluh, ya. Kadang kita terlalu sombong. Tuhan mengko di set apa mengko dimit. Bahasa sininya apa? Kodise. Ya itu. Kodise ya Tuhan. Ya kan? Pokoknya begitu. Kadang kita terlalu sombong. Ya, ada nggak di sini yang sombong? Ya. Kalau sombong itu jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri gitu loh. Kalau melihat orang lain ya bangga. Kita nggak pakai kaca, nggak pakai cermin. Ada nggak yang sombong? Siapa ya? Nah, itu nggak tepat jelas. Kalau sombong itu lihat diri sendiri. Aku sombong kayaknya. Nah, kayak gitu lebih pas, saudara. Kalau pakai spion, aduh, sombong kayaknya. Kayak cermin. Ya. Terlalu iri, dengki. Apakah saya juga orang yang suka iri, dengki dengan orang lain? Wah, kenapa dia berhasil ya? Kenapa dia sukses ya? Kenapa dia hidupnya happy ya? Ya, iri. Iri lihat sini, lihat diri sendiri, jangan. Ayo, bukan kayak gitu, ya. Yes ya, ya. Kenapa aku yang sakit-sakitan gitu kan? Kenapa nggak dia loh? Kok malah orang lain disuruh sakit? Jangan ya. Enggak. Ya. Terlalu iri dengki nganti akeh gawe dosa. Sadar nggak kita itu terlalu banyak bikin dosa? Ya. Sehingga kita bisa, Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku. Tuhan sudah selayaknya aku. Bukan begitu, ya. Tuhan ampuni aku. Kayak gitu. Nah, karena banyak bikin dosa, ya. Nah, ini pancet. Kok males? Ku akui aku salah, gitu kan. Ngaku salah, jangan ngaku benar terus, saudara yang dikasih Tuhan. Karena orang yang ngaku benar terus, ya. Karena tidak melakukan apa-apa, karena tidak ada kesalahan apapun. Orang yang melakukan kesalahan itu pasti melakukan apa-apa. Tapi orang yang mengaku benar, dia tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, ya, Bapak Ibu Saudara pikirkan, orang yang tidak melakukan apa-apa, dia pastikan bahwa dia betul benar ya, tidak ada salah, karena tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau melakukan apa-apa, dia akan sering melakukan kesalahan. Ya? Oh iya. Coba Pak Bini, gak pernah pegang alat-alat, gak pernah set, gak pernah salah, malah tahu dandan. Tapi lihat tiap hari dandan, salah tebakan. Ya kan? Tiap kali dandan ada salah tebakan. Ketika melakukan sesuatu, ketika melakukan apa-apa, pasti ada salah. Kalau orang benar, mengaku orang benar, dia tidak melakukan apa. Aku benar. Dia yang salah. Ya, aku benar. Dia yang salah. Ya karena nggak melakukan apa-apa. Kan yang dilihat pasti dia ada salahnya, pasti dia salah ngomongnya, ya kan? Nah, saudara, mengakui bahwa diri kita salah, kerep gawe dosa. Mergo apa? Mergo apa? Mau nyawang donyo, ya mau nyawang donyo, mau nyawang donyo, hanya melihat. Ketika kita ada di dunia sementara yang dipikirin, wah, walaupun apa penting, yang dipikirin apa? Pendapatan, walaupun pendapatan penting, yang dipikirin apa? Healing,
Healing tuh? Refreshing. Kapan healing? Iya. Yang dipikirin apa? Oh, bagaimana bisa mencukupi ini, mencukupi itu, mencukupi ini, mencukupi itu, saudara. Itu perkara ketika kita hidup yang ada di dunia ini, saudara. Pernahkah kita berpikir bahwa semuanya itu, ya? Ingat pelajaran bulan lalu, jangan khawatir. Semua orang mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa apa yang kamu perlukan Tuhan mau cukupkan, karena sudah disediakan stoknya. Tapi seringkali kita terlalu besar mikirnya mau nyawang dunia. Saiki aku wis sadar. Panas kan? Ya, kalau dahulu saya akan tersinggung saya. Ya, ya, jadi laki-laki. Ya, sekarang saya sudah sadar. Ya, harusnya tobat nih, harusnya tobat. Ya, tobat itu ya ibadah. Ya kan, yang tadinya ngilang, ya kan? Yang tadinya absen, yang tadinya pamitan, ya. Ayo mulai rajin ibadah. Oh, sudah bagi. Ya, terima kasih sekali. Ya, ayo ibadah. Ya, ojo ngantek rukat, ojo ngantek entek-entekan. Sudah, kalau kehilangan kasihnya Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikannya Tuhan, tidak ada lagi berkat dalam kehidupan kita. Walaupun bekerja jungkir balik siang malam, ya, kesusahan itu tidak akan menambahinya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia juga harus bekerja entek-entekan, bukan kehilangan rungkat entek-entekan yang nganti kelangan tresnane Gusti, ya. Berkatmu melayang rugi tenan. Gak iso cengkok hujan. Bu Cipto loh, besok minggu Bu Cipto nyanyi loh. Ya, kayak dangdutnya pas sih. Ya, berkatmu melayang rugi tenan sampai tangis-tangisan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ketika seseorang kehilangan harta bendanya, saudaraku, dia merasa semuanya sudah berakhir, sudah tamat. Padahal dia masih punya sumbernya, ya, masih punya Tuhan, ya. Kalau semuanya habis, semuanya ludes, tetapi ketika kita masih punya Tuhan, maka yang terjadi adalah kita masih punya harapan. Amin. Walaupun semuanya habis, seolah-olah tidak ada yang kita miliki lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tresnane Gusti jodinggo dolanan. Seringkali kita sadar nggak bahwa kita itu dolanan tresnane Gusti, ya kan? Menyepelekan cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah mati-matian sampai mati beneran. Bukan mati-matian, mati beneran, bahkan dikubur selama 3 hari. Saking cintanya sama kita yang banyak berbuat dosa. Tapi banyak orang Kristen itu menyepelekan, ya, cintanya Tuhan, ya kan? Tresnane Gusti jodinggo dolanan. Stop lakoni dosa. Pertanyaannya adalah, gak ibadah itu dosa ya? Ya, asalnya belum aja. Gak ibadah itu dosa enggak? Kan ninggalin Tuhan.
Kalau kita nggak sadar, maka kita ya santai boy. Ya. Kalau kita sadar, yang perlu kita nyanyikan tobat, benar? Salah, ya kan? Ya, mana ya tadi ya? Oh sini ya. Ya. Supaya apa? Ben uripmu selamat lan mulya. Om, selamat artinya apa om? Di sini nggak ada mulya ya. Ya. Mulya. Selamat dan mulya itu disingkat jadi rahajo. Betul nggak? Hah? Loh, ternyata dirangkap. Ya, kalau kita yang benar-benar membalas cintanya Tuhan, yang terjadi adalah urip. Ya. Hidup kita itu makmur. Makmur bukan berarti kaya. Ya. Makmur itu ketika mau apa bisa. Nah, kalau orang kaya belum tentu bisa menikmatinya. Yang menikmatinya punya mobil apa? Yang membawa sopir, yang antar istrinya sopir. Dia kerja dari pagi sampai malam, yang menikmati sopir. Bersyukurlah yang jadi sopir. Iya kan? Ketika orang kaya pengen makan, waduh, wis gak iso ini. Arep mangan babat, ya, ati amplang, ya. Apa yang lagi lah deket-deketnya apa banyak? Kikil, ya kan? Iso. Wis gak iso meneh. Bermin mana Bermin? Masih bisa makan? Kikil. Oh gak doyan. Ati amplang? Gak doyan. Loh, sing doyan ini apa? Saya. Oh telur. Daging. Oh daging. Nah, wah wis gak makan ayam. Iya kan? Lah apalagi kalau nanti ditambah kasih kepercayaan Tuhan, diberikan berkat kekayaan, bagaimana menikmatinya? Wah, aduh, mangan sekodok. Lah kok wis cenut. Tapi yang dikasih Tuhan, saya dulu pernah punya dosen, ya. Katanya apa? Dia punya riwayat asam urat. Jadi dia bawa makanan dari Jakarta, dia bawa mobil ke Lampung. Sudah yang dikasih Tuhan. Pak, yang bisa dimakan apa? Tahu, tempe, apa mana? Pecel. Seminggu tak kasih tahu, tempe, pecel. Marah dia. Aku di Lampung sama Nono cuma dikasih tahu, tempe, pecel. Loh, katanya yang bisa cuma makan tahu, tempe, pecel. Dia keluar makan nasi uduk. Pulang-pulang tolong. Ya, salah sendiri. Saya tawarkan mau makan apa, yang bisa dimakan tahu, tempe, pecel. Ya sudah, 5 hari saya kasih makan tahu, tempe, pecel. Marah di kampus laporan. Saya nggak dilayani dengan baik sama Nono. Oh iya. Wah, terancam nilai nggak keluar ini, ya. Itu sama istri saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Berarti ketika kita meninggalkan ibadah, berarti kita meninggalkan Tuhan. Loh, kan konsepnya Tuhan ada di mana-mana. Wah repot. Ya, Tuhan ada di
di mana? Lagunya di mana, bro? Kanan kiriku ada Tuhan, depan belakang ada Tuhan, gitu. Sekelilingku ada Tuhan. Terus? Ya, dalam hidup itu betul, saudaraku, ada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai kita senantiasa, selalu, always. Tapi perkataan Tuhan apa? Kan Tuhan dalam Alkitab bilang jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Makanya ayo ibadah. Ojo keset apa keset? Tulisannya podo, kok. Keset apa keset? Keset apa keset? Keset. Saya jadi bingung kalau pakai bahasa macam-macam ya. Oke. Kalau nggak mau rungkat, kalau nggak mau habis-habisan, jangan nunggu rungkat baru kita datang kepada Tuhan. Datang dalam pertemuan ibadah dan jangan tinggalkan ibadah. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita tidak ibadah bersama, dosanya. Menurut ayat ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan memberikan undangan. Ya, ayo, kan gereja-gereja Pentakosta kalau bilang kebaktian itu kan ibadah raya. Ya kan? Bahkan ada sebutan yang lebih modern ke Inggris-Inggrisan. Sunday miracle. Correct. Loh iya kan? Ada kan Sunday miracle, ya kan? Ada lagi Sunday apa lagi? Sunday Monday. Sunday Monday. Wah, Senin salah. Wah, nggak bener ini. Iya kan? Nah, kita pakainya Sunday service, Happy Sunday, ya kan? Ibadah raya. Kenapa nggak pakai kebaktian aja lah? Ya, biar ada bedanya lah ya. Ibadah raya, perayaan, merayakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit di hari Minggu. Makanya kita ibadah di hari Minggu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada beberapa orang yang tidak mau kumpul bersama-sama untuk ibadah bersama-sama. Kan ayat itu mengatakan ada beberapa orang yang memiliki kebiasaan tidak ibadah di gereja. Oke lah, kemarin itu karena pandemi, karena diberikan aturan oleh pemerintah, tidak boleh kumpul-kumpul. Karena apa? Kalau sering kumpul-kumpul, positif, ya kan? Padahal kalau orang yang baru menikah menunggu hasil yang positif itu. Tapi 2019, 2020, 2021 kalau mendengar kata positif, wih, berkunjungan di pendeta deh, hati-hati, langsung pakai masker double. Berkunjungan. Wah, bisa bahaya ini. Kan gitu kan? Mendengar kata positif jadi ketakutan. Kenapa? Kena virus, kena penyakit, saudara. Nah, kita harus positif bahwa kita pastikan hari Minggu hari raya ibadah. Oke, nanti kan beberapa bapak ibu punya alasan. Nanti kita tanya satu-satu. Ya kan? Alasannya apa? Ya, tetapi marilah kita saling menasehati. Kira-kira kalau dinasehati mau nggak ya? Ayo ibadah. Terus berapa minggu kan ibadah? Ayo ibadah. Kira-kira mau nggak?
Bi mau nggak? Mau lah. Tos, mantap. Ya kan? Menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Tuhan itu dikatakan dalam Alkitab, aku segera datang. Tapi tidak datang-datang. Makanya kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kalau lengah sedikit, Tuhan, aku izin dulu ya. Wih, pas izin Tuhan datang, gak bahaya. Iya kan? Ya udah, kalau orang Sumatera, Bapak Ibu, ketika saya di Lampung, gereja itu dipenuhi dengan para wanita atau ibu-ibu. Ya kan? Dan hampir bapak-bapaknya sedikit sekali. Dengan alasan bapaknya kerja, sudah yang dikasih Tuhan. Ketika saya kunjungi, wah, lah kok pada jegat medingkrat di Lampung. Kerjanya apa? Aduh, loh, aku sudah titip sama istriku untuk iuran. Ya ampun, persembahan dianggap iuran, titip, ya. Sudah arisan. Wow, sudah. Nah, kunjungi sama pendeta. Ya masih asik aja. Makan, Bapak. Sasak. Enak juga. Ya. Minum, Bapak. Tuh. Boleh juga. Nah, sudah aku dikasih sambil gitu dia bilang, aku yang bekerja dan istriku yang ibadah. Aku titip sama istriku, kiranya Tuhan sampaikan salamku. Kira-kira yang masuk surga siapa? Yang masuk surga siapa? Suami istri, karena suami istri dua menjadi satu, to become one. Dua menjadi satu bersama-sama. Tapi ketika ibadah itu urusannya masing-masing. Saya pernah dengar cerita dari Bu Adin. Ya, ketika Pak Victor, ini kasus sendiri apa kasus orang lain? Orang lainnya? Hah? Oh, ketua pemuda. Coba Bu bilang apa tadinya? Hah? Urusan surga masing-masing. Ya. Aku salam baik. Pasangannya bilang apa? Ya, urusan ke surga masing-masing, gak bisa titip ya. Oh iyalah, ikut. Wah, jadinya begitu. Dua menjadi satu, bukan satu di rumah, satu di gereja. Ya kan? Saya banyak punya cerita-cerita yang seperti itu modelnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya karena saya tidak dari satu tempat yang lain. Ya. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan, Tuhan datang segera. Kita tidak perlu tahu kapan waktunya. Yang perlu kita siapkan, kita waspada, berjaga-jaga. Makanya bulan yang lalu berdoalah dengan tekun, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah. Nah, saudaraku kayaknya sudah selesai prolognya hari ini karena akan dilanjutkan usai. Kok cepet amat? Oke. Onsite atau online? Onsite. Terima kasih koreksinya. Kalau outside keluar. Oke. Supaya nggak onsite, maka kita onsite. Tidak online. Oke. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan
tambahan maning. Tenang, nggak ngomong duit. Tenang. Ya kan? Tenang ya. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur. Ya, ketika ibadah bersama yang satu mempersembahkan mazmur, mengagungkan Tuhan. Ya, coba saudara baca kitab Mazmur. Ya. Tuhan yang layak dipujikan. Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah gembalaku, ya kan? Meninggikan Tuhan. Orang lain mendengar, ya, ikut semangat. Oh iya ya, masih ada Tuhan, ya. Masih ada Tuhan, katanya gitu kan? Ya, mempersembahkan mazmur, yang lain pengajaran. Kalau di rumah ada yang ngajar enggak? Ada ya, belajar mandiri, awas tersesat. Loh iya loh. Karena saudara belajar di Google dengan ya pembicara-pembicara yang nyeleneh-nyeleneh itu, saudara tidak belajar di Alkitab secara pribadi, saudara akan tersesat. Tuhan Yesus itu tidak inkarnasi. Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Rame. Ya kan? Walaupun pendeta gede, pendeta besar, saudaraku, yang tadinya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang ngomongnya beda. Karena apa? Duitnya wis akeh. Jadi kalau belum punya apa-apa, ya, mau ngomong bener, bagus sekalipun dianggap seperti tahu apa yang dibilang oleh Jack Ma? Jack Ma ngomong apa aja semuanya percaya. Tapi ketika Jack Ma belum jadi apa-apa, siapa kamu? Ya kan? Kalau saudara tahu Jack Ma, ya, nanti Mas Lian cari tahu Jack Ma. Ya. Ali Baba. Ya. Putih-putih melati Ali Baba, bukan gitu kan? Oh, bukan. Sekali-kali Bu ya. Oke, yang lain mempersembahkan pengajaran. Jadi ketika ada di gereja ada pengajaran, walaupun di rumah ada pengajaran, tapi yang nonton siapa? Ya, saudara, semua paham apa yang ada di Alkitab? Nah, ya kan? Pendeta kadang-kadang nggak paham, ya kan? Yang sekolah loh, ya. Sekolah bertahun-tahun, baca buku ini, baca buku itu, ya. Ada yang ngajar dokter, ada yang ngajar profesor. Masih gak mudah-mudah, apalagi belajar mandiri. Saya percaya Roh Kudus yang berbicara. Wah, keren. Karena ada orang datang ke gereja sini, saya sih gak perlu buku-buku teologi. Saya langsung tanya Roh Kudus, hebat kali ya. Saya yang sekolah bertahun-tahun, lebih daripada 5 tahun, ya, tiap hari baca Alkitab, masih kadang muter-muter. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Dia langsung tanya Roh Kudus, bicara langsung. Loh, Roh Kudus gak ngomong kalau aku bosnya. Sekarang rohani bro. Ya. Atau pernyataan Allah, ada yang menyatakan bahwa Tuhan kasih hikmat melalui pendengaran firman Tuhan bahwa Tuhan mau katakan ini loh. Ketika ada dalam ibadah bersama, berbeda dengan ketika ada ibadah di rumah. Atau karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh, mana masih ada? Ya masih ada lah, nggak usah tanya-tanya. Loh iya kan, ada orang yang percaya bahasa roh itu sudah ada. Bahasa roh itu bisa dimengerti. Baca Alkitab lagi, banyak di situ catatan tentang bahasa roh. Ada bahasa roh yang dipakai Tuhan sebagai bahasa biasa. Bahasa Banyumasan, bahasa Purwokerto, bahasa Patiraja, bahasa Purbalingga. Ya,
bisa dimengerti oleh orang-orang asalnya, tapi ada bahasa yang tidak bisa dimengerti. Seperti orang iya. Seperti orang ada, tapi bagaimana membedakannya? Ya kan? Kalau ada orang berbahasa roh yang bisa tahan 2 jam, ya, tuh. Tapi kalau cuma sebentar gitu, kesel, kesel ya kan? Kenapa? Wah, bosan itu, salah terus, ya kan? Ya? Nah, perlu minta Tuhan, apakah aku bisa mengerti hal itu? Nah, saya sudah dari gereja ke gereja, dari aliran ke aliran. Nah, dari Protestan ke Pentakosta, ke Bethel. Jadi berbagai macam, sekelumit tentang bahasa roh. Oke, ada yang untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, kalau di rumah ibadah pribadi, ya, kalau nggak ada yang ngajar, yang mau dibangun apanya? Tiap hari, harusnya, aduh, iya, berarti yang kerja, kok ngomong dong, ya? Nah, ada yang menyatakan hikmah, ya kan? Lah, mau kerja, mau Banyumasan apa Jawa Timuran? Ya kan? Mau kerja apa mau apa ya? Kan? Kalau kerja apa? Ya, kalau ada pertolongan lain, ya kan? Nah, sudah ada penyataan dari yang kita renungkan, sudah. Nah, onsite, ya kan? Itu ibadah apa? Di tempat. Di lokasi. Ya. Ibadah di lokasi. Lokasinya jelas di gereja. Ya kan? Di GBS Purwokerto itu ibadah itu hampir 10 tahun. Itu cuma minggu doang. Minggu-minggu yang lain kayaknya susah banget. Kayaknya pada sibuk. Ya kan? Di tempat lain, Bapak Ibu lihat jadwal gereja depan. Setiap hari ada ibadah. Dari Senin sampai Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari ada ibadah. Pertanyaan, apa nggak kerja? Mereka kerja kok, bukan pengangguran. Saya melihat jadwal pelayanan di gereja lain yang di Raja Wali, GBDI. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Loh, penuh juga. Di GBS Purwokerto. Senin kosong. Selasa kadang-kadang. Rabu online aja nggak ada yang mau. Ya kan? Online loh. Nggak ada. Padahal cuma ngeliat doang nih. Susah diajak pun. Aku lihat nih. Oh, yang termonitor. Nggak ada. Cuma masuk sebentar, keluar lagi. Mampir dulu. Ya. Rabu lewat. Kamis kosong. Jumat ada kematian. Wah, apa tuh? Kematian dulu baru ada ya. Kalau ada kematian, datang. Kalau hari biasa, kadang. Sabtu latihan. Kalau aku tiap hari ada pelayanan seperti yang lain, lurah raiso healing kayak sampai doang sing healing, pendetanya nang gereja terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Loh, itu kan wis panggilanmu, panggilan opo? Loh, sing manggil sapa? Kan gitu kan? Nah, saudaraku, ayo ibadah maning, ya kan? Ben gak rungkat, ya.
Seminggu sekali cukup? Cukup. Ya cukup sekali. Iya kan? Ojo gawe Gusti ngelu, ojo gawe Gusti gelo. Tresnane Gusti entek Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu diberkati. Malah ninggalin Gusti. Nah, onsite ibadah bersama itu pentingnya seperti apa? Yang pertama, ya, ibadah bersama onsite di gereja pentingnya pertemuan ibadah yang pertama membangun iman. Kalau di rumah ya membangun iman. Nah kalau suami istri masih kontok-kontok kan membangun apanya? Ya, saya nesu doa dewe, satu di dapur, satu di ruang tamu. Bagaimana mau membangun? Bagaimana Tuhan? Gak bisa. Kalau di gereja, ya kan terpaksa. Selamat pagi, salam. Gak ini, ketemu. Gak kayak gitu. Kalau di rumah, wah bisa gak papasan saudaraku. Dapurnya lewat jalan lain, pintu lain. Kalau bisa bikin terobosan. Ya kan? Pentingnya pertemuan ibadah bersama di gereja membangun iman. Yang kedua bermanfaat meneguhkan iman. Selain membangun, bermanfaat dan meneguhkan. Yang ketiga mengajar dan untuk kebaikan iman. Diajar. Loh, kan bisa baca dewe. Emang yakin baca Alkitab sendiri di rumah? Pak masih baca Alkitab? Bukan ngece, ya kan? Kan namanya komunikasi. Oh, masih baca Alkitab. Ya, hari ini saya ingatkan baca Alkitabnya. Kan gitu kan? Kan tadi saling menasehati. Bukan berarti ketika ngomong kayak gitu lagi sentimen, aku terus disebutin, aku terus disebut. Loh, masih untung loh aku saya nyebut. Habis aku lali kalau saya ketawa. Bisa tahu tak sebut. Ya. Nanti kan sempat gue. Wih. Bisa bersinar nih. Rambutnya berubah. Nah, kalau aku ya punya gaya bermusuhan kan aku bisa marah. Tapi aku malah cengengin sama. Ya. Bermanfaat dan meneguhkan iman, mengajar dan untuk kebaikan iman, menguatkan iman, menolong dan membina iman. Jadi masih ada pertolongan. Kalau di rumah bengok-bengok, oh pendetaku kok karo yo, aku susah banget kok pendetaku ora teko-teko ora kunjungan lho. Hubungi hotline service. 10 tahun tidak ada yang menghubungi nomor saya. Hubungi hotline service. Pak minta doa ya. Ada. Kalau di Facebook ya, kalau solusi ya, di Facebook solusi. Ya, yang pendetanya pun cerita itu, saya bisa besok pakai cerita sampai banyak. Ya kan? Ya. Jika saudara membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi messenger Facebook ini. Giliran pendeta gondrong itu messenger saudaraku. Yang kayak gini enggak. Oh, alah. Oke, kelamaan. Beberapa alasan tidak pergi datang ibadah di gereja. Contoh beberapa alasan orang-orang Kristen kebanyakan tidak ibadah bersama di gereja. Satu, apa? Apa? Jangan lihat. Jangan lihat. Apa? Sakit. Dua. Hah? Kok nggak jelas ya? Ayo jelas. Satu, sakit. Dua,
gereja lain? Oh, kebayutan ini. 3. Loh. Healing. Ya 4. Lupa. Wah, aku ingat waktu ini. Oh iya, hari ini ada ibadah ya. Waktu itu hari Kamis ya. Hari Kamis atau Jumat aku ya? Jumat aku. Loh, biasanya papanya aku. Kok ini sampai jam 10 orang aku? Wah, lupa. Apa lagi? 5. Males. 6. Kerjaan. 7. Acara keluarga. 8. Pit-pitan. Oh, pit-pitan. 9. Masih ada lagi nggak kira-kira? Agustusan. Ketiduran. 11. Nggak punya uang. 12. Iskia. Ada undangan makan. Kondangan. Apalagi? 15. Malu. Kenapa malu, bro? Lagi cacaran. Cacaran. Iya. Tetap sakit. 16. Mudik. Aduh, jangan aku gak mudik. 17. Layar. 18. Pindah server. Tadi pindah kerja tadi. Hah? Oh, pindah server. Iya. Lock out. Oh, iya. Lock out. Ya, 20. Kira-kira ada 50 enggak? Hah? Ada ya? Hah? Turunan. Dan malas mager. Apa turunan? Iya. Malas. Ini malas. Wah. Wes, saiki pikiran DDW. Pikiran DDW. Aku cuma bisa menyebutkan beberapa, yang lain tadi udah 20. Masih 50 masih ada itu. Ya, coba. Sakit, tugas kantor, menjalankan bisnis, ada tamu, ada acara RT, ada acara arisan, ada acara kondangan, ada acara bangun kesiangan. Bangun kesiangan juga acara, bro. Iya. Cara pokok. Ada acara keluar kota, males, tidak penting dan tidak mendesak, dan masih ada yang lain sampai 50 tadi. Ya kan? Nah, saudara pikirin gini, ya, penting gak sih badai? Tapi ingat ayatnya penutup. Mau nggak beruntung? Mau kan? Ayo ibadah. Kalau mau untung ibadah. Kenapa? Karena rahasia ibadah kita itu besar. Ada misteri dalam ibadah. Orang percaya yang disebut Kristen, ya kan? Kalau orang sana, ya Jawa Barat Kristen, ya kan? Kalau di Sumatera Kristen, Yesus, ya, gitu kan? Nah, mau beruntung nggak? Karena gini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, tidak mikirin dunia baik. Loh, kalau nggak mikirin tuh, udahlah, waktunya kerja, waktunya ibadah bersama. Jangan waktunya ibadah mikirin kerja. Pak Victor. Cing. Waduh, engkau lek kata buka pabrik mati. Lek tak buka aku ninggalin Tuhan. Piye, Pak? Angel cang, ya nggak bayar tak? Ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, kecuali memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, loh, karena kita berada pada otoritas orang lain. Kalau otoritasnya, kalau kita
pribadi, ya, kita yang menentukan nasib sendiri. Tapi kalau kita punya otoritas di atas kita itu orang lain, maka tetaplah tunduk otoritas. Si bos, iki minggu aku arep ibadah dipecat kono, ya wis syukur ngono. Ya ora toh. Ya. Hari Minggu masuk. Yang dosa siapa? Ya bos. Yang menanggung dosanya bos. Karena apa? Yang maksa masuk bos. Nah, kalau kita maksa gak ibadah, yang nanggung dosa kita. Karena apa? Yang punya kuasa kita. Nah, kok ngomong dosa terus? Ngomong untung gak sih? Ya memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah jangan bolong-bolong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya hari ini kita dapat disadarkan kembali lagu yang dikirim oleh Pak Oko. Sekali lagi terima kasih Pak Oko untuk lagunya ya. Itu the best ya. Saya diberkati ya. Oh iya ya, aku salah kan. Tapi aku nyanyi bolak-balik kok gak iso. Aku salah kan. Gak iso. Besok minggu Bu Cipto nyanyi. Oke, kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan. Silakan pemain musik ke depan. Kita akan mempersiapkan perjamuan. Bapak Ibu silakan mengambil satu dusna, silakan berdoa secara pribadi, ambil satu keputusan. Apa yang kita selama ini lakukan, putuskan. Apakah sesuai dengan kebenaran firman atau belum? Dan Bapak Ibu yang mengambil keputusan secara pribadi, karena itu hak Bapak Ibu sendiri. Silakan berdoa barang sejenak, mengingat Tuhan sudah mengasihi hidup kita, memberkati hidup kita, menolong hidup kita, memelihara hidup kita, melindungi hidup, menyembuhkan sakit penyakit kita. Apakah kita mau seperti lagu Rungkat tadi, Gudulanan tresnane Gusti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal yang murah dan jelas. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku.
dengan barang sadar Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mezbahu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita bisa menikmati lagu ini? Apakah kita bisa meresapi lagu telah mati? Kedagingan kita, hawa nafsu kita dimatikan, sehingga hidup baru di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, lahir baru menjadi ciptaan baru, benar-benar terjadi. Kalau belum, silakan saudara katakan sendiri sama Tuhan, Tuhan ini aku, Tuhan ini aku, tolong aku Tuhan. Kita akan menikmati bersama Tuhan. Kita mengingat bahwa Tuhan sudah membayar, sudah menebus. Kita yang tidak bisa menyelamatkan dengan cara sendiri, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kita layak mengagungkan Tuhan. Kita layak meninggikan Tuhan. Kita layak memuliakan Tuhan. Dan kita layak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, buat pertolongan, buat perlindungan, buat pemeliharaan, buat kesehatan yang sudah Kau berikan, buat kecukupan, buat beria-ria, bahkan keinginan pun Tuhan penuhi. Terima kasih Tuhan karena kebaikan karya-Mu di kayu salib. Berkati umat-Mu hari ini yang punya pergumulan, Tuhan jawab satu persatu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita siapkan menikmati berkat berjamaah. Sia-sia dan tak berarti
teramat baik. Hari ini kami menikmati perjamuan Tuhan, mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara sudah menerima roti dan anggur perjamuan? Kita akan menikmati roti. Hari ini, minggu ini, bulan ini, firman Tuhan yang saya dapatkan tetap sama. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Kalau bisa, mari bersama-sama berdoa di gereja. Tetaplah berdoa bersama-sama. 3 orang yang sudah mendapatkan firman Tuhan itu dapat direnungkan. Tempat perlindunganku dan hukum pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Yes. Yang bisa kita percayai hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Yang kedua, Kamu adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes. 1 ayat 37. bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena mempercayai Allah tempat perlindungan yang teguh. Yang ketiga, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 11 ayat 7. diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, hari besok, andalkan Tuhan. Ya. Saudara, kita makan tinggi-tinggi roti perjamuan yang sudah kita terima, dan saya membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Begini bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada awal waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Makanlah. Kita ambil anggur perjamuan dan kita angkat di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawannya adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Tuhan Yesus, terimalah dan minumlah. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Kami tahu Kau akan menjemput kami semua pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sudah percaya bahwa oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Bisa jadi sembuh dari sakit penyakitmu, bisa jadi sembuh dari luka hatimu, bisa jadi sembuh karena ekonomimu yang morat-marit, bisa jadi sembuh karena rumah tanggamu dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus, sudah percaya bahwa Tuhan Yesus layak dapat dipercaya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silahkan para petugas segera maju ke depan dan kita akan tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang berkelimpahan di sepanjang ibadah kami saat ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, hosana meninggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana memuji Tuhan, hosana meninggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana memuji Tuhan, hosana meninggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana memuji Tuhan, hosana meninggikan Yesus. Hosana, hosana, Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang berulang tahun hari ini? Gak ada? Oh, kalau ada hari ini yang ulang tahun saya traktir. Oh iya. Puji nama Tuhan, Iskia udah pulang. Pulang ke sini maksudnya. Iskia sudah biasa mendengarkan kata ledekan saya. Ya. Sudah enak, Is? Mau kesaksian? Seminggu di Semarang atau 2 minggu kemarin? 1 minggu di Semarang. Puji Tuhan, sudah sampai Purwokerto ya. Yang diambil semakin sedikit atau semakin banyak? Sedikit. Puji Tuhan. Ya. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk Iskia. Juga saya melihat ada Iko. Iko ada? Udah ada. Mamanya ada? Oh, Shalom. Oke, mari kita berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kayak percaya Tuhan Yesus pada hari ini, kayak mengucap syukur apapun yang terjadi. Dan kami tahu mungkin Iskia hari ini bicara, berkata, yang diambil semakin sedikit. Seperti halnya kasus orang buta yang Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan, tidak langsung melihat dengan jelas
yang terjadi, kalau boleh Tuhan meminta, Tuhan ambil semua sakit penyakitnya, Tuhan kuburkan selama Tuhan sudah mati di kayu salib dan dikuburkan. Tuhan bangkit, Tuhan sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kedua, untuk saudara-saudaraku yang lain yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam berkecamuk dalam hati hidup rumah tangganya, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong beri jalan keluar, Tuhan tolong berkati, beri keuntungan, Tuhan cukupkan dan berkecukupan dalam berkat nama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasangan, diberkati anak-anakmu dan seisi rumah. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diberitakan mendatangi kehidupan. Bahkan berkat yang tidak lazim engkau dapat menerima dan menikmati. Di dalam kemustahilian ini, Tuhan sanggup melakukan segala hal dalam kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan, usaha, warung, toko, jerilah apa yang menjadi upaya Tuhan berkati. Tuhan berikan keberuntungan, bukan hanya sekedar beruntung, tapi beruntung. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus itu hebat.